Nah, saya bersyukur sebelum pandemi saya dibawa berpameran dan fashion show ke Marseille dan Paris, kota Prancis. Mode dunia. Ya. Kota Pekalongan adalah salah satu kota penghasil batik yang memiliki kualitas terbaik di Indonesia. Maka tidak heran apabila hingga saat ini Pekalongan menjadi daerah penghasil atau sentra batik yang menjadi referensi baik secara nasional maupun internasional. Berbagai motif dan corak khas dari Pekalongan menjadikan Pekalongan juga sebagai kota batik. Salah satu pengrajin batik di Pekalongan yaitu Ibu Wulan Utoyo yang terus konsisten menjaga eksistensi koleksi batiknya dengan memproduksi batik tulis dan batik cap kombinasi tulis khas Pekalongan mulai dari tahun 1998. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riko bersama dengan UMKM Sentral Arta saat ini akan mencoba mengulik lebih dalam lagi tentang batik dari Pekalongan. Seperti apakah liputannya? Jangan tinggalkan sampai dengan selesai, tetap di UMKM Sentral Arta. Terima kasih untuk BPR Sentral Arta yang sudah support Riko buat jalan-jalan dan ketemu dengan pelaku UMKM yang luar biasa. Oke, lur, masih di UMKM Sentral Arta, Bogor Mandik, Senajan Utang Faret, dan kita sudah bersama dengan Ibu Wulan Utoyo atau biasa dipanggil dengan Bu Wulan, terus kemudian Ciklan. Iya. Nah, enaknya hari ini dipanggil apa nih? Kalau dipanggil Ciklan, saya merasa muda, jadi cici-cici terus. Gitu ya? Gitu, Gak apa-apa ya panggil Ciklan ya? Gak apa-apa. Oke, kita mengucapkan terima kasih banyak Ciklan bahwa UMKM Sentral Arta sudah diperbolehkan untuk melihat galeri, sekaligus kita akan mengulik sedikit tentang batik Pekalongan dan tentu saja tidak lepas juga tentang batik Bulan sendiri dari punya Ciklan. Kalau boleh diceritakan Ciklan untuk batik Pekalongan itu sejarahnya mulai kapan dan tentu saja hubungannya dengan batik Bulan sendiri. Ya. Kalau bicara tentang batik, pasti orang langsung ingatnya Pekalongan. Kota batik Indonesia, Pekalongan. Sejarah batik itu sendiri, itu dari dulu sudah ada. Sebelum zaman penjajah masuk ke Indonesia. Jadi batik adalah salah satu seni budaya khas Indonesia. Terutama untuk di kota Pekalongan. Yang namanya seni itu pasti sesuatu yang indah dan digemari. Kemudian juga berkembang sebagai komoditi bisnis. Ya, jadi karakteristik batik Pekalongan yang bagus, indah, berkarakter, bercirikan khusus itu yang menjadi trademark batik Pekalongan disukai oleh dunia. Ya. Apa sih ciri batik Pekalongan? Ciri batik Pekalongan itu warnanya. Jadi ada warna ya? Akulturasi bangsa, suku yang ada yang tinggal di wilayah Pekalongan. Pekalongan itu kan kota pesisir. Kalau kota pesisir dulu kan jalur lalu lintas bisnis itu kan lewatnya laut. Ya. Jadi datanglah berbagai macam suku bangsa ada di Pekalongan ini. Ada Cina, Arab, ya Jawa itu pasti karena yang tinggal di Pekalongan itu memang suku Jawa. Nah, nggak menutup juga ada Jepang ketika kita dijajah oleh Jepang. Masuk juga budaya. Iya, jadi batik Pekalongan juga sangat ada bercirikan sedikit Jepang seperti batik Hokokai. Nah, Hokokai. Kemudian juga ada Belanda, encim, kemudian ada encim, batik encim. Encim itu sangat Cina banget. Nanti kita akan lihat ya, kayak apa sih masing-masing berbeda. Kalau batik Bulan sendiri ini mulai. Nah, kalau batik Bulan sendiri
mulai dari 1998. 1998. Ya, berarti cicilan itu langsung ya. Zaman lagi krisis moneter? Ya, krisis moneter. Awalnya sebetulnya usaha karena terpaksa. Terpaksanya begini, nggak punya duit, pingin punya baju yang cakep itu gimana? Terus saya beli kain batik ricek dari satu pengusaha batik sahabat saya. Dia di rumahnya banyak kain-kain ricek gitu. Yang ditolak pasar kembali lagi gitu ya? Iya, saya beli, saya akalin jadi busana yang saya pakai dengan cakepnya. Kan dulu kan masih muda, masih langsing gitu. Akhirnya punya beberapa teman yang punya ketertarikan. Kok lucu ya baju kamu? Minta dibuatkan. Nah, awalnya seperti itu. Nah, mulailah saya, wah ini bisa jadi cuan. Gitu. Zaman sulit kan kalau lihat cuan gitu, ternyata dari iseng-iseng, dari terpaksa karena nggak punya duit beli baju baru tinggal pakai. Nah, jadi ngakali. Nah, itu akhirnya menjadi satu ladang cuan. Berarti awal mula dari Batik Bulan sendiri sebetulnya bukan produksi batik ya awalnya, tapi justru pakaian jadi gitu ya, atau fashion gitu ya? Fashion. Kemudian saya berniat berkembang, saya harus punya karakter sendiri, harus punya desain sendiri. Ya, akhirnya saya mulai menciptakan, menginginkan punya rumah produksi sendiri dengan desain-desain sendiri yang spesifik. Akhirnya punya pembatik sendiri? Yes, punya penjahit sendiri, pembatik sendiri, rumah produksi sendiri. Dulu berawal dari berapa karyawan untuk produksi? Awalnya cuma 3 orang? Sekarang berkembang menjadi? Berkembang, sebelum pandemi kita sudah hampir sampai di angka, selain vendor ya, vendoring kita lebih gede daripada pembatik kita, jumlah pembatik kita, karena kebetulan rumah produksi kita itu terletak di kawasan pembatik. Jadi kampung batik di kampung batik, jadi nggak semua harus kita tangani sendiri. Kecuali, ini justru menumbuhkan ya, semuanya itu seperti tumbuh. itu. Tentu saja kalau yang di rumah produksi kita bisa lebih kontrol. Gitu. Jadi selain punya rumah produksi sendiri, Batik Bulan juga mengkaryakan warga sekitar atau para pembatik di luar. Jadi semuanya hidup ya. Ya gitu. Berbagi aja. Berbagi, luar biasa. Kita selain tahu sejarahnya Batik Bulan, ini Batik Bulan berarti Silan sendirian. Dengan tim di bawahnya gitu. Iya. Luar biasa. Kita pengen lihat motif-motifnya, boleh? Boleh. Motif-motifnya untuk motif Pekalongan dan juga ciri khas dari Batik Bulan itu sendiri. Kalau untuk ciri khas, nah seperti ini sangat khas batiknya kita. Warna-warna yang cantik, indah. Pembatikannya juga betul-betul pembatikan yang masih klasik. Klasik. Jadi masih pakeman. Dan ini tulis, jadi ya cuma satu-satu aja. Kayak custom jadi. Iya, seperti kita melukis ada satu lukisan, nah itu cuma satu. Kalaupun ada yang minta diulang, nggak mungkin sama juga. Bisa jadi tidak sama gitu ya. Kecuali dari awal udah minta disamain. Jadi waktu pewarnaannya bareng kan bisa sama. Tapi pembatikan kan pakai tangan, lekuannya nggak mungkin sama juga. Jadi ini adalah khasnya dari Batik Bulan ya? Iya. Dan bersyukur di dalam perjalanan dari 98 sampai ke sini, karena batik ini, karena saya juga konsisten. Kita mau tetap di batik tulis. Kita sering ikut lomba, sering juga tampil di pameran-pameran, sehingga mendapatkan apresiasi yang bagus, penghargaan. Jadi beberapa kali batik kita juga dipakai oleh kalangan-kalangan pejabat, pemerintahan. Antara lain ini oleh yang terhormat Bapak Ganjar. Ini ketika beliau berkunjung ke Pekalongan, kita terpilih sebagai yang dikunjungi oleh beliau. Pak Ganjar ya. Jadi semua butuh proses, sehingga kita juga dinilai orang sebagai yang mumpuni. Tidak ujuk-ujuk sebesar sekarang gitu ya. Kemudian ini juga yang terhormat Bapak Erick Thohir. Pak Erick ya. Ini semua batik-batik yang saya tampil ini diborong oleh beliau. Ini ketika Hari Kartini tahun 2023 ya.
Saya dipanggil oleh beliau menjadi salah satu Hari Kartini, Sri Kandi BUMN Indonesia. Kemudian saya disuruh show tunggal di situ, diborong oleh beliau. Sangat bangga. Iya, penghargaan besar ya. Iya. Kemudian yang ini Inacraft tahun 2017. Oke, dengan Bapak Presiden Jokowi. Juga waktu itu kita sebagai stand yang terpilih untuk dikunjungi oleh beliau. Jadi di Inacraft itu kan banyak ratusan bahkan ribuan. Kita terpilih tentu karena kita natanya cakep, barangnya juga cakep, dan memang udah dinilai untuk layak. Proses seleksinya memang panjang ya untuk bisa menjadi stand yang dikunjungi beliau. Kemudian ini Bapak Airlangga Menteri Hartanto. Ini juga ketika beliau datang Pekalongan, kita juga terpilih untuk yang dikunjungi. Bahkan ada satu karya saya, batik yang dibuat sekian lama, setahun setengah. Satu batik? Iya, itu dibeli oleh beliau. Itu senilai 60 juta. 60 juta. Pengerjaannya 1 tahun. Iya, karena istri beliau kolektor. Jadi dia paham tahu. Jadi dia tahu bahwa itu barang berharga yang nggak mungkin ada yang bikin. Karena sangat detail kecil. Titik-titiknya itu keluarnya setitik bolpen. Padahal untuk canting agak makanya setahun setengah dan 60 juta. Karena jadi harga batik itu ditentukan oleh lamanya bikin. Semakin lama kan nilai produksinya semakin tinggi. Detailnya juga semakin rumit ya. Iya, kemudian ini yang dipakai oleh Bapak Jokowi itu juga batik kita. Oh iya. Iya. Jadi hampir sama ya model-modelnya dengan yang ini. Iya, hampir sama ya. Hampir sama, senada. Batik kita yang ternyata dengan bangga dipakai oleh beliau di KTT di Bali. Beberapa waktu yang lalu ya. Beberapa waktu yang lalu. Kita akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol kita dengan motif batik Pekalongan dan juga tentu saja motif dari Batik Bulan tetap di UMKM Sentral Arta. Pokoknya Mandek senajan gotongnya besar. Kita masih di Batik Bulan Pekalongan dan kalau tadi kita sudah lihat salah satu salah satu ciri khas batik bulan Pekalongan ini. Kalau ini juga cukup banyak ternyata ya di dalam. Ini apa aja mungkin bisa dijelaskan Ci? Kalau yang sangat dikenal batik saya itu warna merah. Oh, warna merah. Merah ini. Ya, mungkin tanpa sadar ya. Saya kan latar belakang bapak ibu dibesarkan oleh orang tua yang Mandarin banget gitu loh. Nah, warna merah itu merupakan warna bahagia yang sering ditampilkan di keluarga kita. Kecuali terutama kalau Imlek. Nah, membuat warna merah seperti ini secerah ini bukan hal yang mudah. Nah, sangat dikenal bahwa warna seperti ini batik bulan banget gitu. Jadi kalau orang lihat ini, wah ini batik bulan punya ya gitu. Jadi menjadi selain motifnya juga warnanya. Warnanya, ya dikenal. Iya, warna merahnya yang cakep. Kemudian pembatikannya juga halus, kecil-kecil seperti ini. Bisa sampai detail ya? Detail, iya. Kecil. Ini ada selendang sutra ATBM. Oh, ini sutra? Sutra. Tenun tangan dari benang sutra. Dan ini produksi dari Batik Bulan sendiri? Iya. Kalau untuk sutranya produksi sahabat saya, putihannya itu, tapi pembatikannya kita sendiri. Dan proses untuk tenunnya juga dari timnya Batik Bulan. Kalau ini boleh tahu harganya berapa? Karena ini sutra ini. 3,5 juta. 3,5 juta. Nggak mahal kok, tapi kalau udah di Jakarta atau di agen-agen kita, dia bisa jual lebih tinggi. Saya sangat bangga. Saya menghargai itu. Penghargaan seninya mereka akan lebih. Karena kan kita harus tahu bahwa mereka juga punya biaya untuk sewa butik dan untuk marketing dan promosi sebagainya. Dan lain-lain. Kalau saya menjual sebagai orang produksi. Orang produksi nggak usah lah ambil yang terlalu gimana gitu loh. Nah, selain warna ini kita juga bisa kok bikin yang klasik. Ini termasuk klasik? Ini termasuk yang motif klasik, warna klasik, soganan gitu kan. Oh, sogan ya, coklat gitu ya. Nah, selain itu kita juga ada warna lain yaitu kalau ini kan chemical. Kita juga bikin yang ramah lingkungan. Ini dari kayu mahoni, kayu tegeran, secang,
Oh gitu. Ya, bahkan buah manggis, kulit manggis pun bisa untuk pewarna. Oh. Nah ini. Oke, ini kan batik tapi warna alam. Mohon maaf, boleh kami juga ingin belajar nih, Ci. Bedanya dengan ekoprint itu di mana ya? Misal kalau ada orang tanya nih. Ekoprint, kalau ini kan pewarna alamnya kita rebus dulu. Kita olah dulu. Kayunya kita rebus, kita endapkan, kemudian ditunggu getahnya naik, kalau ada getahnya, kita saring, kemudian nanti untuk pencelupan warnanya itu satu warna itu bisa 7-9 kali. Di hari yang berbeda, kalau dipaksain satu hari itu nanti blonteng. Oke. Kemudian berarti, kemudian gimana? Sebelum itu kain juga harus direbus dulu untuk melepas unsur plastiknya. Oh, gitu. Kalau nggak bisa masuk warnanya. Oh gitu. Kemudian banyak orang suka bilang gampang luntur dan sebagainya. Sebenarnya itu kalau kita bikinnya benar, ada teknik tertentu untuk mematikan warnanya supaya nggak luntur. Jadi perlu banyak hal, nggak cuma asal gini-gini, tapi sebenarnya banyak hal yang tekniknya juga ada. Banyak ilmu yang harus diterapkan di situ. Ya, kalau ekoprint dia lebih dari kain putih, lebih simple. Dikasih daun-daun. Kita tinggal cari daun-daunan atau bunga-bungaan yang warnanya bisa keluar gitu ya. Bisa keluar, bisa masuk. Tapi nggak semua daun atau bunga yang berwarna bisa untuk ekoprint loh. Ya, oke. Nah, setelah itu gampang kok. Kain dibasahin, daun atau bunga itu ditempel. Kemudian paling praktis lagi digulung. Digulung, kemudian diikat kenceng, dikukus. Nah, ada juga yang model dipukul-pukul, tapi itu rentan. Kalau dipukul-pukul nanti gampang sobek. Kainnya ya. Gampang sobek. Nah, bedanya dengan batik adalah tadi itu ya. Iya. Dan batik lebih kayak ditempel-tempel juga gitu ya. Jadi bedanya kalau yang ekoprint kita harus menemukan tanaman yang memang warnanya bisa meresap ke kain, tidak lepas lagi, tidak luntur lagi. Tapi lebih praktisnya memang siapapun bisa membuat di rumah masing-masing. Ya. Nah, ini kayu-kayuannya nih. Ini kalau biru kita pakai daun indigo. Tanaman daun indigo. Nanti saya perlihatkan di workshop ya. Nah, ini ada. Jadi ini macam-macam kayu atau tanaman yang digunakan dalam pewarnaan warna alam ini ya. Iya. Kalau boleh tahu harga mulai berapa ini sih untuk harga batik warna alam? Harga itu tergantung lama bikinnya. Ini mungkin yang ini sekitar 4 juta, 5 juta. 4 juta. Itu ya. Semakin lama semakin mahal. Semakin rumit. Iya, semakin rumit semakin mahal. Kemudian kita juga bikin batik cerita, batik legenda. Siluman ular putih. Ini batik tapi bercerita gitu ya? Iya. Jadi itu ular putihnya sebetulnya dia ular. Ini ya? Terus ini satrianya mungkin? Bukan. Jadi itu pendetanya. Pendetanya. Tahu ini pendetanya, dia tahu. Karena dia pendeta, dia tahu bahwa ini bukan manusia. Jadi dia sebetulnya siluman yang lagi ular yang lagi jalan-jalan di bumi. Ingin melihat keindahan laut gitu kan. Nah, tertangkap oleh nelayan. Terus dia bilang, kan ketahui dia bilang, siapapun yang bisa melepaskan aku mau tinggal di bumi berbakti pada dia. Asal aku selamat. Kalau perempuan aku anggap saudaraku, kalau laki aku mau jadi istrinya. Nah, ternyata ada satu nelayan baik, dia dilepasin. Akhirnya si ular ini menjelma jadi putri yang cantik. Dan dekati si cowok ini jadi istrinya. Nah, si pendeta ini tahu gitu, dia lihat ini bukan manusia. Dunia siluman itu nggak bisa bersatu sama dunia manusia. Tapi si cowoknya dibilangnya nggak percaya. Enggak, ini istri saya, dia orang baik. Coba dia siapa, kamu tahu nggak? Enggak. Nah, akhirnya ditangkap sama si pendeta, dikurung di pagoda. Nah, ini terinspirasi waktu kita akhirnya menjadi sebuah batik. Iya, cerita. Batik cerita. Yes, iya. Ini kayaknya kalau dibikin baju emang Oh, jangan. Ini biasanya kolektor yang menyimpannya. Dipajang gitu ya, pakai figura ya. Iya. Orang kalau buka toko atau usaha, dia suka di rumahnya ada lukisan tentang pasar atau sawah yang sedang menguning. Nah, pasar itu melambangkan rame, begitulah.
Rame usaha itu bagus. Kalau pasar sepi kan usaha sepi ya? Iya. Ekonomi. Nah ini tentang pasar. Tentang pasar. Ini nanti mau kita pajang di Inakraf ini. Oh, pameran Inakraf. Iya. Nanti saya bikin narasinya, taruh di bawahnya. Ini sampai berapa sih kalau kayak gini? Kalau ini mahal ini. Ini bikinnya aja 1 tahun nih. Ini 1 tahun? 1 tahun. Oh, 1 tahun. Ini Jer, 1 tahun Jer. Nah, dilepas. Biasanya kolektor sampai dilepas kolektor berapa sih? Tergantung sayanya. Oh, gitu? Kalau saya suka sama kolektornya mungkin saya. Karena ini bukan jualan sebetulnya. Iya. Karena lebih pada curahan hati gitu. Iya. Tapi saya selalu percaya bahwa seni itu sesuatu yang indah, nggak ada matinya seni itu. Nah, kalau yang ini batik warna alam yang nggak mahal, cuma 200.000 kalau partai. Iya. Kalau beli 3 kita hitung 200.000 oke lah. Oh, gitu. Kalau belinya 1 250 gitu. Ini berarti bisa. Tidak seperti yang dibayangkan harus sekian juta gitu. Kita bikin untuk semua orang bisa memakai batik bulan gitu ya. Iya, jadi yang ini nggak terlalu mahal. Ini warna alam. Warna alam dari kayu-kayuan ini. Ini dari kayu-kayuan semua ini. Ini juga encim. Nah, ini juga kain khas Pekalongan. Jadi kalau ada orang tanya batik Pekalongan seperti apa? Ya seperti ini. Boleh ditunjukin kayak ciri-ciri khasnya? Ciri khasnya itu ini disebut batik encim. Encim itu kata yang berasal dari bahasa Tionghoa yang artinya bude. Encim. Jadi justru pemakai batik itu dulu encim-encim. Jadi nyonya-nyonya itu yang dari RRC kemudian Tiongkok kemudian ke Indonesia. Kapalnya jatuhnya di Indonesia, merapatnya di Indonesia. Justru mereka orang yang sangat suka pakai batik loh. Batik encim terus pakai kebaya. Betul. Saya kalau melihat foto-foto keluarga saya yang masa lampau ya kita bisa lihat loh yang menghargai justru batik pertama itu justru encim ini gitu loh. Jujur ketika tadi saya masuk sini saya ingat adalah mbak buyut saya dulu pakai ini. Pakai juga ya? Ya, karena keraton. Dari mana? Krapiak Lor. Krapiak, iya. Kalau orang ibu-ibu Jawa dia suka motif klasik, parang, senong. Tapi kalau nyonya-nyonya suka motif encim, makanya akhirnya motif ini disebut motif encim. Oke, ini adalah warna-warna khasnya Pekalongan berarti. Iya, ada Pekalongan. Biru, pink, memang warna-warni seperti ini. Iya, jadi kalau orang saya pameran saya taruh gini orang udah nggak usah tanya pasti tahu ini dari Pekalongan ya. Berarti yang membedakan antara, mohon maaf, batik itu kan cukup banyak ya. Iya. Ada Pekalongan, kemudian ada mungkin Solo, Lasem segala macam ya, Jogja. Kalau Pekalongan ya ini gitu. Iya ini, seperti ini. Sangat mudah dikenalin. Ya. Kalau ini harga mulai berapa sih? Ini murah. Ini cuma 350. 350. Iya. Oke. Beda-beda loh. Ini mana ada yang sama? Karena apa? Pemberian warnanya mencolek, seperti dilukis. Oh, dilukis. Dari sekian warna ini yang paling ramai biasanya warna apa? Warna merah. Tetap merah. Merah. Oke. Oke, UMKM Sentral Arta masih bersama dengan Riko dan juga Cilan, dan kita masih di Batik Bulan Pekalongan. Ini salah satu apa ya namanya ya, batik khasnya Pekalongan, dan ternyata setelah kita tadi jalan-jalan, wah, ya ternyata ini Pekalongan banget gitu. Yeah. Tapi ternyata selain batik apa sebutannya kain ya, kain lembaran, ternyata justru yang awal mula dari batik bulan adalah bentuknya fashion atau baju, Boleh, ini salah satunya mungkin
yang dulu pernah dikembangkan gitu ya. Iya. Dan sekarang masih. Oke. Ini berarti dibikin apa aja? Ini memang khusus bahannya dibikin kemudian kemeja atau juga apa saja ini? Jadi seperti ini dilihat nggak ada yang sama. Oke. Jadi kalau beli fashion di tempat kita itu lebih ke custom. Bukan baju sejuta umat. Jadi nggak ada yang ngembarin gitu ya? Iya, modelnya sama pun warnanya pasti beda, motifnya beda. Itu yang menjadi ciri khasnya kita. Kemudian dikenal cuttingnya bagus, modelnya juga fashionable gitu loh. Misal? Nah ini kebaya. Dengan jahitan yang kombinasi yang cakep dengan tenun. Kemudian resleting saja nggak kelihatan. Dan dikenal kalau dipakai di badan tuh bentuknya bagus. Itu fashionnya kita. Ini juga selain yang kita juga bikin berbagai versi. Ini yang panjang dengan lengan pendek, ada juga panjang lengan panjang. Karena butik kita nggak begitu besar, jadi kita cuma memasang sampelnya aja satu-satu. Jadi kalau pembeli kesini mesti rajin bongkar-bongkar. Karena di dalam akan menemukan macam-macam. Yang panjang, yang apa. Ini outer blazer atau outer gitu kan. Nah ini yang lebih modis-modis, ini dengan obi. Jadi udah dikenal kalau model-model baju kita itu bukan yang pasaran. Bukan yang apa gitu. Nah ini agak ke Korean style gitu. Ini juga. Nah ini sama modelnya tapi kan motifnya beda. Motifnya beda. Beda. Batiknya beda. Iya. Ini yang buat yang badannya kecil dia kan gitu. Kemudian ini untuk blus kerja. Berarti ada yang formal, ada yang santai gitu ya. Ini juga yang santai. Kita terkenal juga pakainya bahannya yang bagus. Dan batiknya bukan batik printing. Saya kalau fashion batik cap kombinasi tulis atau abstrak. Nggak murni cap juga. Tapi kalau untuk kain kita khusus batik tulis semua. Batik tulis. Ini yang untuk ini yang muda-muda ya. Model kekinian gitu ya. Ini yang mau ada tangannya, Nah ini di dalam ada berbagai motif lain. Misal kok ada konsumen atau pelanggan ke sini terus dia bawa model gitu bisa? Bisa. Desain sendiri terus atau pesan. minta didesainkan juga bisa. Kemudian ini yang mudah dipakai hari-hari. Ini. Bisa formal, bisa ini ya. Ini sama, hampir sama modelnya. Hampir sama. Hampir sama. Ini adalah yang cewek-cewek? Ini yang cewek, nanti yang cowok saya. Ada yang cowok? Ada. Nah ini yang agak modis lagi, ini panjang, kebaya panjang, dipakai dengan kain atau sarung. Kemudian ini mulai ke busana muslim. Di sini juga ada. Ada. Ini busana muslim. Ini busana muslim. Nah seperti ini. Ini kalau yang perempuan mulai berapa nih sih? Harganya? Mulai dari harga 300. 300 ya? Nggak mahal kok. Kita sesuaiin aja aplikasinya, apanya. Nah ini yang kemeja cowoknya. Cowoknya ya? Wah ini kita ada kerahnya seperti ini. Kemudian ininya juga. Nyanggit ya? Kalau sebutannya nyanggit apa ya? Ini kan nyambung. Coba. Gitu. Wah ya gagah. Gagah. Kemudian ini di stick gini kan. Di modis. Jadi ciri khas ya? Ini ada beberapa ini semuanya modelnya seperti ini. Iya. Dan kalau ada orang yang mau ini minta sama itu harus pesan dulu. Ini coba kamu coba. Nah ini kan beda ya. Ini lehernya ada seperti ini kerahnya. Kemudian di ininya juga ada sticknya. Nih. Di ujung tangannya juga seperti ini. Ada. Wah, ini baru nyoba aja rasanya udah gagahnya luar biasa. Iya, ini bayangkan kalau nah ini di kancing seperti ini. Ini kalau masuk ruangan langsung memukau. Ini dikira pejabatnya ya? Pejabat teras depan belakang jadi satu ya. Ini memang kelihatan beda ini. Kalau ada orang pakai baju seperti ini, ini batik bulan ya langsung. Ya, menjadi trademark atau ciri khusus gitu ya. Wah, nyaman gitu Pak. Nah, selain fashion, kain, kita juga terima seragam.
Oh seragam, misal kayak kantoran, perbankan, kemudian organisasi, event-event, bisa. Rumah sakit. Kalau ada orang mau desain seragam, kita bantu. Udah punya desain belum? Kita bisa bantu desainkan. Ingin karakter seperti apa, motif seperti apa, ada logo yang mau dimasukkan enggak. Batiknya pun bisa nanti order? Bisa, mau kombinasi atau apa, contohnya seperti ini. Nah, ini seragam rumah sakit. Ini kita bikin sampai dari pengurusnya sampai ke dokternya. Ini ya, sampai ke juru rawatnya, sampai ke satpamnya dan kokinya. Oke, misal kalau rumah makan gitu ya, atau hotel bisa. ya, kopi. Ini seperti ini. Nah, iya. Pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan juga kita tangani. Jadi kemudian kita juga bikin dummy. Jadi kalau ada orang mau pesen sama kita bikin contoh dulu. Sudah oke, baru kita bahas. Mau di harga berapa, dengan kain bagaimana. Saya tentu akan mengarahkan yang bagus. Kalau bedanya dikit, why not gitu loh. Kan sesuatu yang mau kita pakai dengan nyaman dan awet gitu. Betul sekali. Itu yang dikenal dari Batik Bulan. Jadi saya selalu bilang bahwa kalau pesan batik saya boleh dicoba. Kainnya pasti kuat, bagus. Beda kain cuman umpamanya 5.000, 10.000. Saya selalu menyarankan, why nggak pakai yang bagus saja. Pakai yang bagus gitu. Karena pasti lebih awet juga kan. Pewarnaannya juga dijamin tidak luntur. Kalau pesan dengan saya. Karena itu kan udah menjadi ekspektasi kita. Nama Batik Bulan kan dirintis lama ya. Jadi nggak mau saya kalau ada yang mau pesan asal murah Bu gini. Nah, nama saya kalau pas murah jatuhnya nggak awet, nama saya ke bawah. Nah, yang terakhir puji Tuhan, kita bulan lalu baru selesai dipercaya untuk kedua kalinya batik, membuat seragam batik Ikatan Hakim Tinggi seluruh Indonesia. Ya, sebanyak 7.000 piece dan insya Allah masih akan ada kelanjutannya. Dan ini adalah yang kedua, yang pertama tahun lalu. Dan udah selesai. Sudah selesai. Berarti karena repeat order hasilnya sangat memuaskan, apalagi untuk skala nasional. Itu yang menjadi kepuasan saya sebagai seorang seni, membuat sesuatu yang memang baik buat saya, baik buat Anda, dan siapapun yang ingin berkolaborasi, baik menjadi vendor kita, baik menjadi reseller kita. Atau terbuka yang luas. Saya terbuka luas, baik yang mau membantu memasukkan order seragam dan sebagainya, silakan. Karena saya tahu saya orang seni, saya orang produksi. Nggak semua hal bisa saya tangani semua, walaupun saya punya tim kerja yang bagus, kuat. Tapi saya tinggal di Pekalongan dan saya tidak lagi muda seperti dulu. Satu hal yang saya masih energik tapi. Satu hal yang saya syukuri dari batik ini, yang berawalnya dulu saya untuk menggambar saja nggak punya meja gambar, gambarnya di lantai, nunggu anak-anak tidur. Kemudian gambarnya ketika mengantar anak-anak renang. Saya anak sambil ngawasi anak latihan renang, saya menggambar untuk motif-motifnya gitu. Saya bersyukur bersama waktu, bersama proses, saya dengan batik ini saya bisa beli rumah ini, saya bisa membantu mensejahterakan orang-orang yang terlibat bersama saya. Kemudian saya juga bersama batik Pekalongan Batik Indonesia, saya sudah dibawa oleh BUMN dan negara berpameran ke beberapa negara, Malaysia, Singapura itu beberapa kali, kemudian Jepang, kemudian Cina 2 kali, kemudian juga Aljazair, Afrika, kemudian terakhir sebelum pandemi, angan-angan setiap seniman maunya kemana, ke negeri mana? Italia mungkin? Paris. Ya, saya bersyukur sebelum pandemi saya dibawa berpameran dan fashion show ke Marseille dan Paris, kota Prancis. Mode dunia. Ya, itu saya sangat bersyukur dan apapun yang saya ceritakan hari ini, saya mau menyampaikan bahwa siapapun bisa mengalami yang seperti saya alami. Ya, semua kemuliaan tuh bagi Tuhan. Ya, semua yang saya dapatkan adalah rasa syukur, rasa bahagia karena perjalanan yang kita lewati. Bagi siapapun anak muda, siapapun yang ingin berkecimpung di dunia batik, Anda bisa seperti saya. Anda pun bisa menerima hal-hal yang saya terima. Tentu saja tidak semua cerita indah, ada suka duka, tapi justru itulah
indahnya di sana. Oke, silakan kalau ada yang tertarik juga ingin mendapatkan produk-produk dari Batik Bulan Pekalongan, dari produksinya Cilan ini, bisa menghubungi kemana Cilan? Mungkin ada nomor hotline, ada media sosial. Ada. Jadi kalau untuk Instagram ya, kita Batik Bulan Official. Oke, Batik Bulan Official. Kalau ingin melihat kegiatan saya atau aktivitas Batik Bulan, itu Ulan Batik Bulan. Wulan Batik Bulan. Okay. Kemudian kalau mau lihat YouTube, saya juga bikin konten-konten kecil tentang batik supaya anak-anak muda tidak lost pengetahuan tentang batik. Batik itu dilestarikan dengan konten-konten kecil yang saya bikin supaya anak-anak muda tertarik dan suka. Itu di Batik Bulan Pekalongan. Kayak di YouTube ya? Iya. Kemudian nomor hotline kita 0816 4250 450. Nomornya ada di sini nanti. Iya. Itu berarti nanti bisa komunikasi, bisa tanya dan macam-macam gitu dan ya. saya juga punya WA group. Itu ada 15 grup. Satu grupnya itu 250. Nama. Itu memang dari sebelum pandemi saya mohon izin karena memang keadaan dunia yang berubah cepat, digitalisasi. Saya memang minta izin ke teman-teman, boleh saya bikin grup dan saya masukkan dengan kalau saya punya produk baru, kain baru, desain baru, saya biasanya berjualan share itu di grup. Dan itu biasanya dalam hitungan 15 menit, paling lama setengah jam udah terjual. Puji Tuhan. Gitu ya? Yes. Karena kan ini karya seni, barangnya cuma satu-satu. Iya. Sulit sekali untuk terduplikasi dengan sama gitu. Iya. Kalau fashion mungkin saya cuma tampilin satu, tapi mereka udah tahu bahwa pasti banyak pilihan lainnya. Demikian, disyukurin aja. Terima kasih banyak Cilan. Ini informasinya yang luar biasa tentang Batik Pekalongan, kemudian Batik Bulan itu sendiri, dan juga bagaimana Ibu Wulan Utoyo ini benar-benar berjuang untuk, ibaratnya bisa dikatakan ya banyak suka dukanya, jungkir baliknya untuk mengembangkan dan mengangkat Batik Pekalongan, Batik Bulan ini sampai dengan taraf internasional ya. Karena kita bisa katakan sampai Paris loh. Ini hampir semua idaman para desainer, para orang-orang yang tahu tentang seni kan benar-benar salah satu titik puncak yang diinginkan kan. Dan saya sejak 4 tahun ke sini memang lebih banyak kalau BUMN atau negara, pemerintah membutuhkan untuk saya berbagi manfaat, berbagi cerita tentang success story atau motivasi, penyemangat, atau tentang pengetahuan tentang batik dan craft. Itu saya memang sangat suka. Karena kan mumpung masih diberi umur, kita berbagi manfaat. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak sama-sama, Cilan, dan juga terima kasih untuk Batik Bulan atas pengabdiannya untuk batik Indonesia dan untuk negara ini. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas. Sukses saya juga selalu, terima kasih. Iya. Oke Lur, jadi hanya sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol kita tentang Batik Pekalongan dan Batik Bulan Pekalongan. Dan ternyata ini adalah salah satu warisan budaya yang harus kita kembangkan terus, kita lestarikan terus, dan kita pelajari. Dan seperti apa yang disampaikan Bu Wulan tadi, bahwa kalau nggak kita siapa lagi yang masih muda, ayo ikut andil di dalam pengembangan dan juga membuat batik ini tetap lestari. Terima kasih sekali lagi yang sudah nonton. Kita akan ketemu lagi di konten berikutnya. UMKM Tumbuh dan Sehat bersama BPR Sentral Arta. Saya Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih ya.